Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi, yang mana pada subbab kedua kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan materi kita yang sebelumnya? Ingatkah anak-anak terdiri atas apa sajakah organ-organ pada tumbuhan itu? Nah, jadi organ-organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing organ mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing. Dan pada beberapa organ pada tumbuhan ada yang mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Berharap anak-anak semua masih ingat dan jangan lupa selalu mengulang materi-materi kita yang sebelumnya. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jaringan penyusun tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Langsung saja masuk ke materi. Organ pada tumbuhan disusun oleh berbagai jaringan yang saling bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan pembelahannya, yaitu yang pertama jaringan meristem atau embrional dan yang kedua jaringan permanen atau dewasa. Yang pertama, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama, meristem apikal atau meristem ujung. Terdapat pada ujung-ujung pokok batang, cabang, dan ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar atau meristem antara. Terdapat di antara jaringan permanen atau dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang. Kemudian yang terakhir, meristem lateral atau meristem samping. Terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Kemudian, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem digolongkan menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah meristem yang sudah ada sejak tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Kemudian meristem primer berasal dari jaringan embrional atau embryolog atau lembaga yang membelah secara mitosis dan menghasilkan pertumbuhan primer pada tumbuhan sehingga dapat bertumbuh tinggi. Sedangkan meristem sekunder berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi atau sudah terhenti pertumbuhannya, tetapi kembali bersifat embrional. Kemudian jaringan permanen atau dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem, yang mana maksud dari diferensiasi adalah perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya, sedangkan spesialisasi adalah pengkhususan sel untuk mendukung suatu fungsi tertentu. Jaringan permanen atau dewasa terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat atau penyokong.
Yang pertama, jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang berfungsi menutupi dan melindungi jaringan lainnya, melapisi permukaan organ seperti akar, batang, dan daun. Dan epidermis memiliki ciri-ciri terdiri dari selapis sel hidup berbentuk persegi panjang atau balok, sel-sel rapat tanpa ruang antar sel, dan tidak berklorofil. Dan untuk menunjang fungsinya sebagai pelindung, jaringan epidermis bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trichomata, sel kipas, dan sel spina atau duri. Selanjutnya, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Beberapa sifat dari jaringan parenkim yaitu merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis dan umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel sehingga selnya itu tidak rapat. Dan berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, dan parenkim pengangkut. Parenkim asimilasi mengandung klorofil dan sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis di daun. Kemudian parenkim penimbun sebagai penyimpan cadangan makanan. Parenkim air berfungsi untuk menyimpan air, parenkim udara berfungsi untuk menyimpan udara, dan parenkim pengangkut berfungsi sebagai alat pengangkut. Selanjutnya, jaringan penguat atau penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk memperkuat atau menyokong tubuh-tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat atau penyokong terbagi atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel hidup, memiliki dinding sel dengan penebalan tidak teratur, penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Dan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Ciri-ciri dari jaringan sklerenkim yaitu selnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu, terdapat pada tumbuhan yang sudah tua dan terdiri atas sel-sel mati. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim atau serat sklerenkim dan sklerate atau sel batu. Kemudian yang terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan phloem dan jaringan xilem. Yang pertama, phloem atau pembuluh tapis. Phloem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen penyusun phloem yaitu terdiri atas sel tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim phloem. Selanjutnya, xilem atau pembuluh kayu. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat mineral atau hara dari akar ke daun. Xilem memiliki dinding sel yang tersusun atas lignin yang tebal. Komponen penyusun xilem yaitu unsur trakeal atau trakea dan trakeit, kemudian serat xilem dan parenkim xilem atau parenkim kayu dan parenkim jari-jari empelur. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semua sudah mengerti? Oke, selanjutnya kita masuk struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada akar, batang, dan daun. Yang pertama, struktur dan fungsi jaringan pada akar.
Pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Ujung jaringan meristem ini dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra, yang berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Struktur anatomi akar terdiri atas yang pertama epidermis atau kulit luar, kemudian yang kedua korteks atau kulit pertama, yang ketiga endodermis atau kulit dalam, dan yang keempat stel atau silinder pusat. Yang pertama epidermis. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam akar, terdiri atas satu lapisan sel dan tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan bersifat semi-permeabel. Dan epidermis akar ini biasanya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas di korteks. Selanjutnya yang ketiga, endodermis. Endodermis berfungsi mengatur keluar masuk bahan dari dan ke jaringan akar. Tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat, dan juga endodermis mengalami proses penebalan dari zat gabus. Kemudian yang terakhir, stel atau silinder pusat. Stel atau silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang mengandung perisikel dan berkas pembuluh, yaitu pembuluh silem dan pembuluh floem. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sama halnya pada akar, batang juga terdiri atas beberapa jaringan, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau silinder pusat. Yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung, terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun sangat rapat, dan pada bagian luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Kemudian yang kedua, korteks. Korteks terdiri atas beberapa lapis sel yang susunannya tidak rapat sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang mengandung zat tepung atau sering disebut dengan proeoderma atau sarung tepung. Dan yang terakhir, stel atau silinder pusat, merupakan bagian terdalam dari batang. Pada stel terdapat pembuluh angkut atau berkas pembuluh, yaitu silem dan floem. Pada batang dikotil, di antara silem dan floem terdapat kambium. Kan pada batang monokotil, berkas pembuluh menyebar tidak teratur dan tidak mempunyai kambium. Ini adalah gambar dari penampang melintang batang dikotil dan batang monokotil. Kemudian yang terakhir, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama epidermis, kemudian yang kedua mesofil, dan yang ketiga jaringan pengangkut. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan bagian paling luar yang terdapat di lapisan atas dan bawah daun. Epidermis umumnya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun sangat rapat. Pada bagian permukaan atas daun terdapat kutikula. Pada beberapa daun tumbuhan terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan trikoma. Dan pada epidermis terdapat mulut daun atau stomata yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yang kedua, mesofil. Menurut bentuk selnya, mesofil daun dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade dan mesofil spon. Mesofil palisade atau jaringan tiang atau pagar
Memiliki bentuk sel panjang tersusun rapat seperti pagar, mengandung banyak klorofil sehingga menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Sedangkan mesofil spons atau jaringan bunga karang memiliki bentuk sel hampir bulat, tidak rapat, dan mengandung sedikit klorofil. Kemudian yang terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun terletak di tulang daun, tulang cabang daun, dan urat daun. Berkas pengangkut pada daun merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada batang. Oke anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak semua sudah mengerti? Jangan lupa selalu lakukan pengulangan agar anak-anak tidak mudah lupa dan dapat lebih memahami materinya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.